Halo semua, di sini gue bakal coba jelasin mengenai metode stiffness di bagian rangka batang. Di sini ada rangka batangnya, kurang lebih bentuknya kayak gini. Dengan ini nodal 1, 2, 3, 4. Terus ada beban 100 kN ke bawah di nodal 4 dengan tingginya seperti ini diketahui dengan panjangnya tuh 10 gitu. Terus ini luas penambangnya tuh semuanya A. Ini misal jadi kayak 14 A gitu ya. Kecuali bentang 24 itu 2A. Ini 2A. Tuh. Nah, karena ini kalian bisa lihat bahwa ini tuh struktur simetris. Jadi kayak antara kanan dan kiri itu kan sama nih, sama persis kan. Makanya kalian bisa bagi jadi dua aja. Atau dipotong atau kerjain separuhnya aja gitu, setengahnya aja gitulah. Nah, di sini gue bagi dua. Nah, karena konsekuensi bagi dua, makanya gue harus nambahin di sini tuh roll buat nahan pergerakan horizontalnya. Soalnya kan di aslinya ini nodal ini kan nggak bergerak secara horizontal kan. Makanya gue harus nambahin roll di sini supaya dia bisa nahan ke sini nih. Buat nahan ininya supaya sama kayak kondisi semulanya gitu. Nah, karena dia dibagi dua, otomatis di dalam 4 ini kan ada 100 kN kan. Makanya dia gayanya juga harus dibagi dua. Makanya dia bakal jadi gaya itu cuma 50 kN dan luasannya tuh bakal jadi A. Ini kan di sini tadi 2A kan. Karena dia dipotong nih tengah-tengah gitu, makanya jadi kayak A doang gitu. Makanya ini luasnya kayak A gitu. Udah, sekarang kalian cuma punya struktur yang kayak gini aja gitu dengan beban ini dan beban ini terus dengan dimensi-dimensi yang diketahui seperti ini. Oke. Nah, karena kayak gini kalian cuma punya 3 elemen kan, yang mana itu 1, 2, 2, 4 dan 1, 4 gitu. Nah, terus kalian tentu ini yang bergerak tuh bagian yang bergerak di sini kan, yang bagian yang bergerak kan 2 sama 4 kan. V2 sama V4. Karena di sini kan V nggak ada yang nahan nih, dia nggak ada nahan ini. Dia cuma ditahan horizontal ini kan. Pergerakan horizontal kayak gini kan. Makanya dia bisa turun nih, bisa turun. Kalau yang nodal 1 kan dia bisa ditahan ini, sama dia ditahan gini kan. Makanya dia V sama U nya tuh 0 gitu. Dan tapi kalau di V2 sama V4 itu nggak 0 V2 V4 nya gitu. Terus sama kayak biasa tentunya aja tetanya cos sin cos kuadrat, cosin sama sin kuadratnya gitu. Nah, nentuin tetanya sama kayak biasa. Di sini misal elemen 1 2 ya. Elemen elemen 1 2 kan ini nih. Nah, ini. Di sini gue tarik garis nih, 1 2 mana ini. Tarik garis ke sini, garis horizontal gitulah ke sini, yang lurus. Terus dia jalan ke sini. Besarnya berapa? Besarnya ini berarti kan sebesar tan men 1 tan kan desa depan bersamping. Ini tan men 1 1,5 per 5. Kalian bakal dapat nilai 16,69. Terus buat 1 sama 4 sama kurang lebih caranya. Kalian tarik aja nih garis horizontal kayak gini. Terus kalian putar ke sini. Nah, ini kalau muternya tuh counter clockwise dia positif ya guys, sudutnya. Ini kan sudut kan bisa minus bisa plus juga kan. Kalian hati-hati kayak muternya tuh arahnya kemana gitu, muter sudutnya. Nah, buat 1,4 ke sini, gue tarik sini horizontal, garis pembantu aja gitu. Terus putar ke sini. Ini kan panjangnya dari ujung ini ke sini kan 5,5 meter nih. Ini kan ini kayak tan men 1 5,5 per panjangnya 5 gitu. Terus kalian bakal dapat nilai itu sekian. Nah, buat elemen 24 ini elemen 24 kan cuma ini kan anggap aja. Kalian tarik nih garis horizontal pembantu lah gitu ke sini. Dia terus bakal muter gini kan sebesar 90 derajat. Karena dia counter clockwise makanya dia positif 90 derajat gitu. Terus tinggal dicari aja nilai cos, sin, cos kuadrat, cosin sama sin kuadrat. Ini gampang lah ya gitu. Nah, terus di sini ada rumus general dari rangka batangnya. Ini kurang lebih rumusnya kayak gini. Terus kalian tinggal masukin nih tiap elemennya. Misal di sini elemen 1 2. Kalian masukin nih A per L. E-nya kan sama semua kan tadi kan, karena udah ini A, E-nya kan sama semua. Makanya udah EA doang. L-nya udah masukin L 1 2 itu berapa? 1 kan 5,22 kan. Pakai Pitagoras aja gitu. Masukin nilai-nilainya segala macam bla 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 bla. Terus di sini kan ada U1, V1, U2, V2 kan. Nah, karena di elemen 1 tuh U1 dan V1-nya 0, makanya kalian bisa coret nih.
0 sama 0. Dia kan ketahan nih, nggak ada pergerakan kan. Terus di U2, di ini, U-nya kan dia ketahan ini horizontal ditahan oleh roll ini kan. Yang dia bisa memberikan gaya ke sini, kayak gini kurang lebih lah. Nah, makanya dia U2-nya juga 0. Terus sisa V2. Karena sisa V2 makanya kalian bisa langsung coret aja ini semua, ini. Karena di sini kan kalau matrix kan ini pasangannya sama ini. Ini pasangannya sama ini pasangannya sama ini sama ini. Karena dia 0, kalau kalian kaliin kan pasti ini udah kali 0 semua kan, kayak ya udah aja itu, nggak ada bedanya gitu. Jadi sisa ini doang, sisa ini sama V2. Nah, di sini gue sederhanain jadi ini langsung dibagi aja, ini bagi 5,22 dapat sekian sama V2 gitu. Buat elemen 12 gitu. Terus buat elemen 14 kurang lebih caranya sama. Yang berbeda kan cuma V4 kan, karena sisanya ini U4 ditahan, U1 ditahan, V1 ditahan, U1 ditahan, jadi kayak jadi 0 0 0 gitu. Terus ya udah sama kayak tadi, karena ini 0 0 0 kayak ini coret gitu. Sisa ini doang. Sisa ini, terus ini bagi sama ini sama L-nya gue sederhanain. Jadi kayak gini kurang lebih. Terus buat 24 juga sama, masukin karena V2-nya tadi enggak 0, V2 nggak 0, V4 juga nggak 0, makanya di sini bisa coretnya cuma yang ini sama ini aja gitu. Sisanya kan masih ada nilainya gitu. Terus gue sederhanain dibagi sama 4, kurang lebih jadi bakal kayak gini. Nah, kalian udah punya matriks ini, kalian bisa lah nih jadi ini matriks global atau matriks gabungan gitulah. Nah, caranya kayak operasi matriks kayak umumnya aja gitu. Kayak misal fx1 kan ini ada V2 sama V4 kan. Cari ini fx1 yang ada elemen V2 sama V4 nya mana. fx1 elemen V2 kan ada cuma di sini nih. Ini kan fx1 ini 0,05 minus. Masukin nih ini. Terus fx1 V4 di mana? Ada di sini. fx1 V4 nilainya ini 0,07 ini. Nah, ini lanjutin aja ke bawah kayak operasi matriks biasa sampai komplit lah kayak gini. Nah, terus kalau misal ada yang gabungan gitu, misal fx1 V2 itu ada di dua elemen gitu misal ya, kalian tinggal jumlahin aja nilainya gitu, ditambahin kayak operasi matriks pada umumnya aja gitu. Terus sudah dapatlah kurang lebih kayak gini matriks globalnya. Nah, karena di sini yang unknown-nya itu kan cuma V2 sama V4. Makanya gue bisa langsung fokus buat sederhanain matriksnya lagi ke bagian yang V2 sama V4. V2 sama V4 tuh hubungannya sama apa? Otomatis sama FY2 yang vertikal 2 sama vertikal yang 4 kan, yang Y2 sama Y4. Makanya gue bisa fokus ke ini sama ini aja. Yang mana bagian ini sama ini kan ini nih diwakilkan oleh ini nih, yang merah-merah ini kan. Nah, gue bisa nggak anggap ini nih, ini nggak perlu dihitung. Ini bisa buat kalian mudahin perhitungan aja, langsung sederhanain kayak gini. Nah, dapat nilai-nilai kayak gini. Kalian udah gampang dong buat nyari V2 sama V4 nya. Caranya gampang aja. Caranya tinggal masukin aja nilai V2 sama V4 FY2 sama FY4 tuh berapa. Di sini kan FY2 nilainya 0 karena di nodal 2 dia nggak ada beban apa-apa yang bekerja kan, makanya dia 0. Terus di FY4 karena dia ada beban yang bekerja nih di sini, di mana di FY4 ini ke bawah 50, makanya dia di sini minus 50. Nah, itu EA masukin sama ke EA, terus ini sama ke ini kan, samakan. Terus V2 sama V4. Nah, kalau udah gini kalian bisa masukin ke kalkulator biasa aja gitu. Sebenarnya kalau kalian mau pakai mungkin balik lagi ke matriks global, kalau kalian mau pakai matriks ini keseluruhan buat ngitung ini sama ini bisa kan. Ini kan pasti efek satunya 0 0 ini 0 0 0 0 gitu kan. Jadi kayak nilainya cuma ini 0 sama ini main 50, tapi kan kesannya kayak gede banget gitu ya. Makanya gue sederhanain jadi kayak gini aja gitu. Nah, udah dapat gini, kalian bisa cari nilainya dengan gampang pakai kalkulator dengan persamaan linear itu loh, yang kayak metode-metode sebelumnya. Pakai kalkulator ini bisa jadi kayak 0,27 V2 EA V2 karena dikalikan V2 minus 0,25 EA V4 sama dengan 0 karena ini 0 kan, bagian ini 0. Nah, ini kan baris kali kolom gitu kan. Nah, ini bagian terus keduanya persamaan keduanya ini 0,25 EA V2 ditambah ini kali ini EA V4 sama dengan 50 minus ini. Ini persamaan pertama, persamaan kedua.
udah dapat 2 persamaan, kalian bisa dapat dong nilai apa V2 V4 nya kan, masukin ke kalkulatornya bakal dapat kayak gini kurang lebih. Nah udah dapat V2 V4, kalian bisa lanjut ke reaksi perletakan. Nah reaksi perletakan di sini kan reaksi perletakan yang ada di sini kan cuma nodal 1 kan, yang mana ada Fx1 atau H1 atau Fy1 atau V1 gitulah. Di sini gue cari nih angkanya, nilainya Fx1, masukin nilai yang tadi Fx1 di sini kan ini nih matriksnya nih ini. Nah, ini sama ini kan dikali sama ini. Kalau masukin nih minus 0,05 minus 0,07 dikali ini V2 ini V4 kan. Nah, tinggal dikaliin aja, ini baris kolom gitu kan. Terus saya dapat nilainya kayak gini 65,69 per EA. Coret-coret dapat 65,69. Buat Fx1-nya arahnya ke kanan. Terus buat Fy1 atau reaksi perletakan ke V1 lah kasarnya gitu. Kalian bisa nih tinjau ke matriks ini lagi. Fy1 apa sih nilainya? Ini nih ada ini. Nah, kalian masukin lah ke sini. Ke perhitungan ini EA. Tadi ada EA-nya kan. Ini angkanya tadi yang di matriks global, terus dikali sama V2 sama V4. Tuh, tinggal kalian aja bakal dapat nilainya itu 49,99 atau di sini gue genepin jadi 50 gitulah ya biar enak. Nah, karena tadi dia simetris, makanya Fx4 sama dengan Fx1 pasti sama nilainya. Tapi arahnya kebalikan nih, arahnya berlawanan karena dicermin. Jadi kayak bagian ini kan kayak kalau dicermin kan bakal jadi kayak gini kan. Nah, otomatis kayak misal kalau di arahnya ke sini dia arah yang arah yang di sini dia bakal ke sini gitu loh. Nah, kan pencerminannya gitu. Terus Fy4 itu bakal sama kayak Fy1, nilainya itu 50 kN juga, arahnya ke atas gitu. Oke, reaksi perletakan mungkin gitu aja. Lanjut ke gaya dalam. Gaya dalam rumus rumus generalnya ini nih, N sama dengan A per L min cos min sin cos sin dikali U1 V1 U2 V2. Nah, kalian masukin nih, misal di gaya dalam batang 1,2, kalian masukin EA per L-nya kan tadi 5,22. Masukin nih nilai C, min C, min S, CS gitu masukin segala macam, terus masukin lah nih karena tadi di nodal U1-nya tuh 0, V1 0 dan U2-nya tuh 0. Karena yang ada cuma V2 kan. V2-nya berapa? Tadi kan dapat nih V2-nya ini nilainya nih sekian. Masukin lah ke sini, terus tinggal kaliin aja kayak operasi matriks biasa gitu, ini kali ini per ini gitu, dia nanti kalian bakal dapat minus 29,06 kN. Karena dia minus makanya dia artinya tekan gitu. Terus lanjut ke batang 1,4 elemen 1,4, kalian masukin lagi EA per L, terus sama kayak min cos min sin cosin gitu kan. Karena tadi U1 nya 0, V1 0, U4 nya 0, adanya V4 doang kan nilainya. Kalau masukin nilai V4 nya berapa, sama kita tadi tinggal dikaliin aja, terus dibagi sama ini, dapatlah nilainya minus 56,26 kN. Karena dia minus makanya dia tekan. Terus buat batang yang 24, kalian masukin lagi EA per L, L nya 4, min cos min sin cosin, karena U2 nya tuh ini belum gue coret. U2 nya kan 0 tadi kan, U2 0, terus ini V2, ini U4 itu 0, dan ini V4. Nah, kayak gini. Kalian tinggal kali ini, karena ini kan bagian ini kan punyanya ini punyanya ini. Jadi kayak kalau ini 0, dia sisanya pasti 0 gitu kan. Tinggal kali ini, terus ini kali ini, terus dijumlahin aja gitu. Terus udah kalian so ini gini aja deh. Nah, ini gini tuh. Nah, kalian selesaiin dulu operasi matriks yang ini, lalu kalian kaliin nama yang ini gitu. Ini bagian ini selesaiin dulu, dapat nilainya sekian kali EA per 4, dapat 10,46 kN arahnya, karena dia minus makanya dia tekan. Nah, ringkasan gaya dalam ini gue bisa diringkas kayak batang 1,2 tadi kan minus 29,06 tekan. Batang 1,4 itu minus 56,26 dia tekan. Terus batang 2,4 itu minus 10,46 dikali 2. Kenapa? Karena tadi di batang 2,4 kita potong jadi 2 bagian, kayak jadi separuh gitu loh. Jadi setengahnya gitu. Yang awalnya 1 jadi kayak setengah batang. Jadi kayak misal kalian ada nih batang gini, terus kalian anggap aja lah gini, jelek.
Nah kalian potonglah di tengah sini, otomatis bakal kayak apa ya, otomatis nah apa gaya dalam yang terjadi kan cuma kalian ngitung ini jadi kayak ini doang gitu kan, ini yang gue arsir, yang ini kan belum nih, yang bagian sini belum, makanya harus dikali 2 gitu buat di batang 24 itu kalau batangnya simetris gitu. Ini dikali 2 makanya batang 24 itu minus 20,92 kN arahnya sifatnya tekan. Terus buat batang 34 itu sama kayak batang 14 yaitu nilai minus 56,26. Terus buat batang 23 itu nilainya sama kayak batang 12 minus 29,06. Batang 23 ini nih 23 ini pasti sama kayak ini kan. Nah sama, terus bagian ini sama ini pasti sama. Nah kurang lebih gitu. Oke, mungkin buat buat rangka batang yang simetris pembahasannya kayak gitu buat metode stiffness ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.